Perkenalkan, nama saya Yasinta Julian Dewi Kristaria, C9221C182. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifatul Fitria, NIM C92217159. Perkenalkan, nama saya Nur Suhaila, NIM C92217164. Perkenalkan, saya Nurul Aini, NIM C92217164. Apa sih yang dimaksud dengan asuransi syariah? Jadi, asuransi syariah menurut Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dalam pengoperasionalnya, asuransi syariah berlandaskan hukum Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Akad pada asuransi syariah ada 3 macam. Yang pertama ada akad tabaruk. Akad tabaruk di sini digunakan untuk memberikan dana kebajikan dengan maksud menolong atau membantu orang lain yang sedang dalam musibah secara ikhlas. Lalu yang kedua ada akad tijaroh. Akad yang digunakan pada asuransi syariah adalah akad mudharabah musytarakah. Kontrak dalam akad mudharabah musytarakah bukan hanya memperoleh bagi hasil saja, melainkan mendapatkan proteksi resiko. Lalu yang terakhir ada wakalah bil ujroh. Aplikasi akad wakalah bil ujroh ini mampu diaplikasikan pada asuransi syariah yang memiliki unsur tabungan atau saving ataupun unsur tabaruk atau non-saving. Produk asuransi syariah juga ada 3 macam. Yang pertama, individu. Di dalam produk asuransi syariah, individu mengacu kepada perlindungan pribadi yang artinya produk yang diaplikasikan terhadap kebutuhan perseorangan. Lalu yang kedua ada produk asuransi syariah umum. Pula produksi asuransi syariah umum di mana pemberian perlindungan yang bersifat umum. Lalu ada asuransi kelompok, yaitu produk asuransi ini memberikan perlindungan dan perencanaan kepada individu dan kelompok. Contoh, kelompok dalam suatu perusahaan. Asuransi syariah individu dibagi menjadi 4. Yang pertama, asuransi syariah dana investasi. Di sini peserta polis dijamin oleh perusahaan asuransi dengan perlindungan kepada usia senja ataupun dengan pemberian dana kepada ahli waris sebagai dana santunan jika peserta polis meninggal dunia. Lalu yang kedua ada asuransi syariah dana haji. Peserta polis mendapatkan perlindungan selama dalam proses perencanaan menunaikan ibadah haji. Lalu yang ketiga ada asuransi syariah dana siswa. Asuransi ini memberikan agunan kepada siswa yang berpendidikan hingga pada perguruan tinggi. Lalu yang keempat asuransi syariah dana jabatan. Pemberian dana yang dialokasikan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris peserta asuransi bila peserta telah meninggal dunia atau telah tidak bekerja lagi atau bisa disebut dengan dana pensiun. Asuransi syariah umum dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, asuransi syariah kebakaran. Yang kedua, asuransi syariah kendaraan bermotor seperti kerugiannya. Yang ketiga, asuransi syariah rekayasa seperti pada pekerjaan pembangunan gedung. Yang keempat, asuransi syariah pengangkutan baik di darat, laut, ataupun di udara, dan lain-lain. Yang kelima, asuransi syariah rangka kapal, yaitu perlindungan untuk mesin kapal yang rusak akibat kecelakaan. Yang selanjutnya yaitu asuransi syariah kelompok. Yang pertama, asuransi syariah tabungan haji ini dilakukan oleh perusahaan dalam keberangkatan haji, dilakukan secara bergilir dalam satu kelompok. Lalu yang kedua, asuransi syariah kecelakaan siswa. Jenis asuransi ini memberikan perlindungan kepada pelajar apabila mengalami kecelakaan. Yang ketiga, asuransi syariah wisata perjalanan. Asuransi ini diberikan kepada para wisatawan dalam resiko kecelakaan. Lalu yang terakhir, asuransi syariah pembiayaan, memberikan perlunasan hutang pada peserta yang meninggal dunia dengan sesuai kesepakatan.
Manfaat asuransi syariah. Yang pertama, nasabah mendapat pembagian keuntungan secara adil dan pengelolaan dana wajib berdasarkan dengan syariat Islam. Yang kedua, premi tidak akan hangus dan dapat double claim serta bebas kontributor apabila tidak mampu membayar. Yang ketiga, lebih transparan dan proteksi tidak akan berubah meskipun telat membayar. Yang keempat, menerapkan sistem risk sharing bukan risk transfer. Yang kelima, asuransi syariah menerapkan prinsip tolong-menolong dan tidak riba. Berikut adalah mekanisme pengelolaan asuransi syariah di Bank Muamalat. Berikut adalah mekanisme pengelolaan dana di asuransi syariah Bank Muamalat. Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera merupakan perlindungan keluarga apabila terjadi resiko meninggal atau ketidakmampuan total tetap, serta memberikan manfaat akhir masa kepesertaan jika tidak terjadi resiko. Akad dalam Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera. Yang pertama, wakalah bil ujroh, yaitu pelimpahan atau pemberian kuasa oleh para peserta kepada perusahaan untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, disertai dengan pemberian fee atau ujroh kepada penerima kuasa. Lalu yang kedua yaitu akad tabaruk. Akad-akad yang dimaksudkan untuk tolong-menolong di antara peserta dan semata-mata murni untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu hibah, sejumlah dana yang diberikan oleh pengelola secara sukarela kepada peserta di akhir masa kepesertaan dengan kondisi tertentu. Alur pendaftaran asuransi. Yang pertama, tentukan jenis asuransi yang akan digunakan. Lalu yang kedua, cari tahu informasi produk asuransi secara rinci. Yang ketiga, lengkapi data Anda. Yang keempat, bayar premi. Yang kelima, terima polis. Mudah kan? Yang selanjutnya yaitu alur pengajuan klaim asuransi. Yang pertama adalah pengajuan klaim ke kantor cabang Bank Muamalat dan pengisian formulir. Lalu yang kedua, pemeriksaan kelengkapan dokumen. Yang ketiga, pemberitahuan melalui telepon atau SMS bahwa dokumen Anda telah diterima. Yang keempat, bank dan pihak asuransi akan menganalisa klaim dan putusan klaim. Lalu yang kelima, pembayaran klaim oleh pihak asuransi. Dan yang keenam, penerimaan dana klaim oleh nasabah. Terima kasih telah menyimak dan menonton video kami. Semoga bermanfaat.